Halo, apa kabar Sobat Damai? BNPT Update kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi menarik dan terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Bersama saya, Dila Hantika. Ya, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan ajak para mitra Derat untuk ikut dalam gerakan 10 juta bendera merah putih. Acara yang digelar di kota Surabaya ini merupakan salah satu cara untuk menggelorakan persatuan dan memberikan pemahaman akan pentingnya kesiapsiagaan nasional. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan yang dipimpin oleh Irjen Pol Ibnu Suhendra ajak para mitra deradikalisasi untuk ikut dalam gerakan 10 juta bendera merah putih. Acara yang digelar di kota Surabaya ini merupakan salah satu cara untuk menggelorakan persatuan dan memberikan pemahaman kesiapsiagaan nasional untuk menciptakan Indonesia yang damai dan harmoni. Irjen Pol Ibnu Suhendra sampaikan kebanggaannya atas partisipasi BNPT dalam gerakan yang melibatkan para mitra deradikalisasi Jawa Timur ini. Kita bangga BNPT bisa menjadi salah satu pendukung dalam kegiatan penyebaran 10 juta bendera pada hari ini. Nah, dalam keterlibatan mitra Derat, kita juga hadir di sini mitra deradikalisasi. Kemudian juga besok kita adakan di Gunung Sindur, kemudian di berbagai kota di Indonesia. Gerakan yang dilakukan pada tanggal 13 sampai dengan 14 Agustus 2022 ini diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Sutrisno, salah satu mitra Derat, berharap dalam semangat HUT RI yang ke-77 ini, pemulihan ekonomi dapat cepat kembali. Yang ke-77 ini semoga lebih cepat, lebih pemulihan ekonomi ya dari pandemi kemarin. Jadi cepat kita kembali seperti dulu lagi dan lebih baik lagi. Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, juga jelaskan gerakan nyata harus dilakukan apabila melalui toleransi dan moderasi tidak cukup dengan narasi. Kegiatan ini merupakan gerakan di seluruh wilayah Nusantara dan berpusat di 3 wilayah, yaitu Surabaya, Merauke, dan Aceh. Diharapkan momen ini dapat mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan semangat persatuan demi keamanan NKRI. Kepala BNPT hadiri penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor pada 15 Agustus 2022. Melalui kegiatan ini, Kepala BNPT dan Rektor IPB sepakat tingkatkan ketahanan pangan melalui pembinaan di bidang pertanian bagi para mitra Derat. Sebagai strategi dalam pencegahan terorisme, khususnya di lingkungan pendidikan, BNPT tanda tangani perjanjian kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor pada Senin 15 Agustus 2022. Untuk itu, Kepala BNPT beserta jajaran hadir dalam kegiatan ini. Penandatanganan diwakili Sekretaris Utama BNPT, Maijen TNI Dedi Sambowo, beserta Wakil Rektor IPB. Kerjasama antara BNPT dan IPB merupakan langkah strategis, mengingat IPB adalah perguruan tinggi pertanian terbaik di Asia Tenggara. Salah satu ruang lingkup kerjasama antara BNPT dan IPB adalah pelatihan agribisnis oleh IPB kepada mitra deradikalisasi. Hal ini akan menunjang berjalannya program kawasan terpadu Nusantara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mitra deradikalisasi. Kemudian kami juga melakukan transformasi pembangunan kesejahteraan. Nah, inilah yang tentunya secara spesifik nanti mungkin ini ada sesuatu yang dapat kita kolaborasikan antara BNPT dengan IPB, terutama dalam rangka mendukung ketahanan pangan bersamaan dengan program
deradikalisasi kami yang bertujuan untuk pembangunan kesejahteraan kepada ex-napiter, kami membuka kawasan terpadu Nusantara. Jadi dengan lokasi-lokasi yang kita mohonkan kepada Perhutani, kepada kementerian, disitulah nanti kami ingin melakukan aktivitas tentunya kerjasama spesifik dengan IPB seperti itu. Profesor Araf Satria sampaikan apresiasinya terkait kerjasama ini. Pihaknya nyatakan kesiapannya untuk membantu membina para mitra deradikalisasi di bidang pertanian. Teman-teman di BNPT. Dan kami menyambut gembira nih penanganan kerjasama ini tidak hanya berkaitan dengan kemahasiswaan ya, pendidikan anti terorisme, dan juga kita berkaitan dengan soal bagaimana pertanian sebagai salah satu jalan keluar bagi para mantan teroris ya, yang saya kira perlu untuk dibina, dan IPB selalu siap Pak untuk bisa mendampingi mereka yang sudah dibina oleh BNPT. Kemudian untuk dari aspek ekonominya IPB siap membina untuk bidang pertanian. Oleh karena semoga dengan kerjasama ini komunikasi dan kerjasama ya dengan antara IPB dan BNPT bisa berjalan dengan baik. Selain penandatanganan kerjasama, Kepala BNPT beserta jajaran juga lakukan peninjauan ke Taman Agribisnis dan Teknologi IPB yang merupakan kawasan inovasi dan pengembangan agribisnis yang nantinya menjadi tempat ex-napiter lakukan pelatihan dalam program KTN. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini dapat saling mengisi dan mewujudkan tujuan yang sama, yakni memberantas radikalisme, intoleran, serta dapat tercipta Indonesia yang damai dan harmoni. Ya, disaksikan langsung oleh Kepala BNPT, sebanyak 40 narapidana terorisme nyatakan ikrar setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di Lapas Kelas 2A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Acara ini merupakan bagian dari program deradikalisasi BNPT yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Permasyarakatan. Sebanyak 40 narapidana teroris menyatakan ikrar setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Digelar pada 15 Agustus 2022, ikrar ini disaksikan langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar. Ini merupakan bagian dari program deradikalisasi BNPT yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Permasyarakatan. Ikrar ini sekaligus menjadi momen pembuktian para napiter untuk tinggalkan segala bentuk aktivitas terorisme. Dalam arahannya, Kepala BNPT mengajak para napiter untuk mengamalkan ikrar yang sudah diucapkan, serta dapat membantu melawan propaganda narasi terorisme dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya terorisme. Setelah bebas, para napiter nantinya akan dibina oleh BNPT dalam program deradikalisasi. Salah satunya program berbasis kesejahteraan kawasan terpadu Nusantara, sehingga dapat menjadikan para ex-napiter menjadi pribadi yang positif. Dalam rangka mengedukasi masyarakat luas, kita juga memanfaatkan dari rekan-rekan yang saat ini sudah di luar untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Jadi kita harus selamatkan negara dan bangsa kita dari segala pengaruh negatif. Sementara itu, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Kemenkumham sampaikan bahwa ikrar yang disampaikan oleh napiter adalah langkah awal kembali menjadi anggota masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban. Dirinya juga berharap agar para napiter menjadi warga negara yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan setelah selesai menjalani masa tahanan. Momentum ini juga menjadi hadiah dalam menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Diharapkan kedepannya para napiter ini dapat kembali ke masyarakat dan dapat berkontribusi untuk NKRI. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 di Istana Merdeka didampingi oleh sang istri Ira Boy Rafli. Dengan semangat kemerdekaan yang sama, para pegawai BNPT ikuti upacara secara hikmat di lapangan Biwara Sentul, Jawa Barat, dipimpin oleh Sekretaris Utama BNPT Maijen TNI Dedi Sambowo. Dan berikut liputan selengkapnya.
Demi mengilhami semangat kemerdekaan dalam tahun yang penuh tantangan, di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 ini dirayakan dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tema ini menggambarkan semangat bangsa Indonesia dalam upaya memperbaiki kondisi negara untuk pulih lebih cepat dan lebih kuat setelah menghadapi pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Di tengah keterpurukan, seluruh elemen bangsa diharapkan dapat bergerak bersama dan bersinergi untuk mencapai percepatan pemulihan kondisi di semua sektor dan siap untuk bangkit kembali. Tema ini merupakan refleksi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat mempersatukan bangsa untuk bersama menghadapi tantangan. Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ini turut diwarnai dengan berbagai pertunjukan seni, mulai dari kirab budaya, penampilan tarian, lagu, dan musik tradisional, hingga penampilan Flypast Garuda Flight yang membentuk formasi angka 77, serta penampilan Nusantara Flight Helikopter TNI Polri yang membentangkan bendera merah putih raksasa. Bertindak sebagai inspektur upacara, Presiden Joko Widodo hadir didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, para ketua lembaga negara, dan sejumlah perwira tinggi di TNI dan Polri. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar juga turut hadir, didampingi oleh sang istri Ira Boy Rafli. Pada kesempatan ini, Kepala BNPT serta seluruh peserta ikuti rangkaian kegiatan upacara dengan khusyuk. Tepat pada pukul 10:17, para hadirin berdiri saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan dan bendera dikibarkan. Dengan semangat sambut kemerdekaan yang sama, Sekretaris Utama BNPT, Maijen TNI Dedi Sambowo, Kepala Biro Umum Marsma Van Infansyah hadiri upacara secara virtual. Para pegawai dari BNPT pun juga turut ikuti upacara yang digelar di lapangan Sentul, Jawa Barat. Pada momentum hari ulang tahun ini pula, Sekretaris Utama BNPT Maijen TNI Dedi Sambowo turut sematkan 2 tanda kehormatan kepada sejumlah pejabat di lingkup BNPT, yakni Bintang Yuda Dharma sebagai penghargaan atas bakti kepada negara dan Bintang Kartika Eka Paksi atas kontribusi terhadap pembangunan TNI Angkatan Darat. BNPT sebagai leading sektor dalam penanggulangan terorisme diharapkan dapat senantiasa mengisi kemerdekaan dengan terus menyuarakan semangat kebangsaan serta menjamin keamanan negara dari ancaman terorisme. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar lakukan kunjungan kerja ke Kota Malang, Jawa Timur dalam rangka penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Universitas Brawijaya. Kerjasama ini merupakan implementasi dari konsep Pentahelix atau kerjasama multipihak dalam penanggulangan terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Universitas Brawijaya gelar penandatanganan perjanjian kerjasama pada Kamis 18 Agustus 2022. Kerjasama ini merupakan implementasi dari konsep Pentahelix atau kerjasama multipihak dalam penanggulangan terorisme. Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Utama BNPT Maijen TNI Dedi Sambowo dan Wakil Rektor Universitas Brawijaya Muhammad Sasmito Jati. Dalam arahannya, Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan apresiasinya terhadap sinergi yang telah terjalin. Beliau juga sampaikan pentingnya melindungi para mahasiswa dari paparan radikalisme terorisme. Terima kasih, kami sangat berterima kasih dengan Bapak Rektor UB yang diwakili oleh Bapak Prof. Sasmito, yang tentunya kami juga sangat concern untuk bisa melakukan upaya-upaya pencegahan, program-program pencegahan ya di lingkungan kampus. Jadi kami dengan tangan terbuka dengan seluruh sivitas akademika untuk bagaimana mencari solusi yang terbaik, bagaimana melaksanakan program-program yang terbaik. Karena di Universitas Brawijaya tentu dididik puluhan ribu warga negara Indonesia dan bangsa asing, mahasiswa asing yang tentu harus kita proteksi dari sisi pengaruh pemahaman ideologi radikal yang mengarah kepada terorisme.
Selain melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama, Kepala BNPT juga berikan materi paparan terkait penguatan wawasan kebangsaan yang bertujuan sebagai langkah strategis dalam menangkal radikalisme di lingkungan kampus. Kedepan, Universitas Brawijaya diharapkan dapat terus menciptakan generasi muda yang menjiwai nilai-nilai Pancasila demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Ya, masih dalam rangkaian kegiatan di Jawa Timur, Kepala BNPT lakukan pertemuan dengan PT Taman Safari Indonesia dan PT Smelting. Kegiatan ini dilaksanakan guna mendukung program kawasan terpadu Nusantara. Berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak penting untuk dilakukan dalam upaya membendung propaganda dan penyebaran terorisme yang cepat dan luas. Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengusung konsep pentahelix atau kerjasama multipihak. Dalam penanggulangan terorisme, BNPT menggandeng pemerintah, masyarakat, media, pelaku usaha, serta akademisi. Sebagai implementasi konsep pentahelix, Kepala BNPT Komjen Pol B. Rafli Amar beserta jajaran hadiri pertemuan dengan PT Taman Safari Indonesia dan PT Smelting di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat 19 Agustus 2022. Pertemuan ini dihadiri oleh General Manager Taman Safari Indonesia, Lisyuwati, serta perwakilan dari PT Smelting, Sabto Hadi. Dalam pertemuan membahas kerjasama di bidang peternakan untuk mendukung salah satu program deradikalisasi, yaitu Kawasan Terpadu Nusantara. Sapi Bali dipilih sebagai usaha peternakan program KTN di Turen, Jawa Timur. Demi tingkatkan kualitas pemulihan satwa tersebut, dilakukan pula inseminasi buatan dengan banteng Jawa. Nantinya hasil peternakan akan disalurkan melalui Koperasi Arta Harmoni Bangsa untuk bantu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi para mitra deradikalisasi. Jadi kami terima kasih keterlibatan Taman Safari. Jadi kami terima kasih kepada PT Smelting yang memberikan program ini, hasilnya buahnya buat kita, dan juga tentu dari pakar akademisi Prof. Henry yang tentu nanti pasti banyak memberikan masukan dalam realisasi program ini. Dengan benair kami ucapkan terima kasih, dan juga tentu semua pihak dari seluruh staf di Taman Safari atas keterbukaannya untuk bisa kita bekerja sama. Semoga ini membawa kebaikan untuk bangsa dan negara kita. Senada dengan Kepala BNPT, Lisyuwati berharap agar kerjasama ini dapat menunjang keberhasilan program KTN. Semoga acara ini bisa untuk menunjang dari seluruh program dan kelangsungan daripada program antara PT Smelting, Taman Safari Indonesia, dan juga BNPT. Kepala BNPT juga berkesempatan meninjau langsung area kandang dan melihat langsung jaliteng, yakni satwa hasil inseminasi buatan antara sapi Bali dan banteng Jawa. Pihak-pihak ini membahas kerjasama lebih dalam yang nantinya akan tertuang dalam perjanjian kerjasama. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di BNPT TV. Dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Dila Hantika mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.